Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du. Saudara-saudariku kaum muslimin dan kaum muslimat, semoga Allah SWT senantiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua. Pada kesempatan kali ini kami ingin berbagi sedikit tentang bagaimana sesungguhnya kita harus memahami semua aktivitas yang kita tunaikan. Allah SWT memerintahkan kepada kita dalam kegiatan-kegiatan rutinitas kita, dalam aktivitas rutinitas kita keseharian, tidak sekedar dalam bab ibadah kepadanya subhanahu wa ta'ala yang disebut dengan ibadah mahdhah. Akan tetapi ada perkara yang lain yang juga Allah sudah perintahkan. Yang ini termasuk perintah yang tidak boleh ditinggalkan, yaitu agar kita mencari penghidupan, agar kita mencari apa yang bisa mempertahankan kehidupan kita atau hidup kita. Berarti kita diperintahkan juga untuk mencari makan. Kita diperintahkan juga untuk mendapatkan rupiah, 2 rupiah, untuk kita bisa mencari makanan dengan hasil daripada apa yang kita upayakan tersebut. Dalam bahasa yang lebih mudah, berarti kita juga diperintahkan untuk bekerja. Kaum muslimin dan kaum muslimin yang dirahmati Allah SWT, bekerja memang terkadang itu disalah maknakan. Orang hanya dikatakan bekerja jika dia itu bekerja pada instansi, dia bekerja pada orang lain, dia bekerja memiliki profesi, baru dikatakan demikian dalam tanda kutip. Banyak orang yang melupakan bahwa sesungguhnya yang namanya bekerja itu adalah upaya mencari hasil-hasil yang ada nilai ekonomisnya, yang orang mendapatkan yaitu upah atau orang mendapatkan uang untuk dia bisa mencari makan. Apabila konsep kita tentang pemahaman apa itu bekerja diperluas, maka sesungguhnya kita akan memiliki pandang juga yang cukup luas dunia pekerjaan atau lapangan-lapangan pekerjaan. Banyak orang yang dia melupakan bahwa usaha mandiri atau berwirausaha adalah merupakan kegiatan yang disebut dengan bekerja. Banyak orang yang melalaikan bahwa orang memiliki potensi, tetapi dia ogah atau dia tidak mau bagaimana mengembangkan potensi untuk mendapatkan hasil daripada apa yang dia memilikinya, supaya dia bisa mempertahankan hidup dan mencari kehidupan. Tetapi di dalam waktu yang sama, orang akhirnya banyak yang menganggur, orang banyak yang tidak lagi punya kesibukan, padahal bukan dia tidak memiliki potensi, dia tidak memiliki kemampuan untuk bekerja, untuk berusaha, tetapi karena salah dalam memahami konsep apa itu pekerjaan dan apa itu usaha. Saya tidak berpanjang-panjang tentang masalah ini. Apapun namanya, apabila Anda itu melakukan kegiatan yang dengannya Anda mendapatkan hasil, yang itu Anda bisa makan, Anda bisa yaitu pertahankan kehidupan Anda, maka saya katakan Anda sedang melakukan aktivitas bekerja. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam usaha mencari makan, dalam usaha mencari kehidupan, kita tidak boleh yaitu buta dalam memahami mana yang benar, mana yang keliru, atau mana yang salah. Kita tidak boleh daripada itu, tidak boleh lagi melupakan mengingat mana usaha yang halal, mana usaha yang haram. Allah perintahkan agar kita semuanya mengambil yang halal, agar kita semuanya melakukan perkara yang halal dengan kegiatan yang halal, kemudian mempergunakan perkara yang halal, mudah-mudahan yang didapat juga halalan thayyibah. Itulah yang Allah SWT perintahkan, dan itu pula yang Allah SWT terima. Di dalam hadis Rasul telah menyebutkan tentang masalah ini, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah zat yang maha thayyib, Allah zat yang maha thayyib, dan Allah tidak akan menerima kecuali yang juga yang thayyib, yaitu yang halalan thayyibah. Yang halal zatnya, yang thayyib bagaimana cara mendapatkannya, yang thayyib daripada zat-zat yang juga didapatkannya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk selanjutnya, bahwa kita harus tahu bekerja itu bagian daripada agama kita. Kita beragama, di antara salah satu wujud dari bentuk beragamanya kita adalah kita memiliki etos kerja, kita memiliki semangat bekerja. Ini adalah bagian daripada bagaimana kita itu beragama kepada agama yang Allah SWT perintahkan ini. Secara umum, semua aktivitas saya katakan tadi adalah aktivitas yang Allah SWT perintahkan.
Apakah kita melupakan firman Allah Tabaraka wa Ta'ala di mana Dia Azza wa Jalla berfirman, yang ini mengingatkan kepada Nabi SAW. Beliau diperintahkan untuk mengucapkan, dan beliau telah ucapkan, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Katakan ya Muhammad, sesungguhnya solatku ibadah kepada Allah dengan solat. Wa nusuki, dan nusuk, kata para ulama, nusuk ada dua makna. Yang pertama, nusuk adalah sembelian secara khusus. Yang kedua, nusuk adalah semua aktivitas ibadah. Semua aktivitas ibadah dalam maknanya nusuk adalah puasa, kemudian membaca Al-Quran, kemudian datang ke masjid, sholat berjamaah dan sebagainya. Itu semuanya adalah nusuk di antara perkara-perkara yang merupakan ibadah. Maka itu masuk dalam makna yang pertama atau makna yang kedua dari kata nusuk. Sehingga sholat, kemudian semua aktivitas ibadah, kemudian hidup, kata Nabi SAW menyebutkan dalam ayat Al-Quran, Allah SWT sebutkan, dan hidupku dan juga matiku adalah untuk Allah Tabaraka wa Ta'ala. Diikhlaskan hanya untuk Allah Tabaraka wa Ta'ala, Zat yang menjadi Rabbnya seluruh alam, Zat yang menjadi Rabbnya seluruh alam. Dan dengan seperti itu aku diperintahkan, dan aku termasuk orang-orang yang berserah diri kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Secara umum ayat ini juga memberikan pengetahuan kepada kita bahwa semua aktivitas kita, dari kita itu mulai bangun dari tidur sampai tidur lagi, bahkan di dalam kita itu tidur, tidak bisa tidak, harus dilandaskan dengan landasan agama. Diniatkan kita sedang beragama kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, menunaikan apa yang Allah Azza wa Jalla perintahkan, menunaikan apa yang Allah Azza wa Jalla anjurkan. Bagaimana kita menjalani kehidupan bahkan kematian juga harus dilandaskan dengan agama atas perintahnya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Apabila demikian, maka tidak bisa tidak kita paham bahwa bekerja pun adalah bagian daripada agama. Bekerja dalam makna kita mencari kehidupan untuk diri kita, dan kita mencari kehidupan untuk orang lain yang ada di bawah tanggungan kita, adalah merupakan bagian dari agama kita, yang kita beragama kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dengannya. Yang pertama karena Allah memerintahkan, karena Allah SWT memerintahkan. Dan yang kedua karena Allah SWT mengharapkan semua aktivitas kita itu, baik dalam kondisi kita sadar dalam kehidupan, baik kita itu tidak sadar dalam tidur kita, dalam kematian yang itu adalah kematian yang awal, yaitu dalam tidur kita, maka hendaknya diniatkan lillahi ta'ala, diniatkan untuk Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang juga penting dalam masalah ini, bahwa Allah Azza wa Jalla benar-benar perintahkan agar kita itu tidak menjadi orang-orang yang menjadi beban manusia yang lain. Allah SWT perintahkan agar kita itu terbebas dari bergantung kepada makhluk, bergantung kepada manusia, sehingga kita meminta kepada manusia akan hidupnya kita, hajat hidupnya kita, meminta sesuap 2 suap nasi, meminta seteguk 2 seteguk air kepada manusia. Untuk kita mempertahankan kehidupan itu tidak dibenarkan oleh Islam, itu dilarang oleh Islam. Dan Nabi SAW telah menyebutkan tentang masalah ini dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahih Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau telah bersabda, la an ya'khudha ahadukum hablahu fayaghdu ilal jabali fayahtatiba fayabi'a fayakula wa yatasaddaqa khairun lahu min an yas'alan nasa. Rasulullah menyebutkan tentang masalah ini. Sekiranya orang tidak memiliki profesi, sekiranya orang tidak memiliki secara khusus skill khususnya, dia tidak memiliki pendidikan yang tinggi, dia tidak memiliki keterampilan yang macam-macam, dia tidak pandai ini, tidak pandai itu, tetapi dia hanya bisa dengan apa yang dia miliki berupa potensi, alat yang sederhana, dia hanya punya tali saja di rumahnya, maka dia bukan berarti boleh tidak bekerja. Dia boleh meminta-minta, karena dia mengatakan, saya tidak punya potensi, saya tidak punya apa-apa, yang saya punya hanya seutas tali di rumah. Maka harus menyebutkan, perhatikan dalam hadis ini, seandainya Anda menjadi orang yang seperti itu sekalipun, Anda tidak punya apa-apa, Anda hanya bisa hidup, Anda punya tenaga, Anda punya seutas tali semata, maka Anda tetap tidak dibolehkan untuk meminta bergantung kepada manusia. Rasul menyebutkan, orang yang seperti itu apabila dia di pagi-paginya dia bangun dari tidur,
Kemudian dia mulai aktivitas kegiatan hidupnya dengan bekerja, yaitu diambil talinya dari rumah. Kemudian dia pergi berangkat ke lereng-lereng gunung untuk dia mencari seikat dua ikat kayu bakar. Kemudian dia jual kepada manusia. Kemudian dia makan hasilnya. Kemudian dia nafkahkan kepada siapa yang menjadi tanggungannya. Maka yang demikian adalah lebih baik bagi orang tersebut dibandingkan dia datang kepada manusia meminta-minta hajat hidupnya. Hadis ini benar-benar secara jelas. Siapapun orang dari kita tentu memiliki potensi yang lebih dari sekedar hanya memiliki seutas tali. Coba perhatikan potensi yang ada di rumah kita. Anda memiliki apa? Perangkat-perangkat, alat-alat kehidupan, alat-alat mencari nafkah. Anda memiliki tidak sekedar seutas tali. Bagaimana Anda merasa tidak ada potensi? Anda merasa tidak ada bagaimana bekal untuk mencari pekerjaan? Tidak. Tentu Anda memiliki yang lebih. Padahal di dalam hadis ini, seorang yang hanya memiliki seutas tali saja diperintahkan untuk berusaha. Dia bisa pergi ke lereng-lereng, dia bisa pergi ke kebun-kebun. Orang yang itu sifatnya boleh umum, secara umum boleh diambil kayu-kayunya. Yang ini miliknya umum, miliknya manusia. Diambil kayu secara baik. Ranting-ranting yang jatuh, yang kering, dikumpulkannya. Kemudian dia jual ke pasar. Kemudian hasilnya dimakan. Itu lebih baik daripada orang meminta-minta. Maka ini hadis menunjukkan kepada kita bahwa orang ini tidak dibenarkan menjadi pengangguran, kemudian menjadi beban manusia. Orang tidak dibenarkan tidak bekerja, tetapi dia harus bekerja mencari penghidupan. Untuk makannya sendiri dan untuk makan anak dan istri atau orang yang menjadi tanggungannya. Demikian pula kalau seandainya seseorang itu sudah memiliki istri, maka Allah perintahkan kepada orang yang menjadi suami ini untuk bekerja, mencari kehidupan untuk dirinya dan juga untuk istri yang menjadi tanggungannya. Allah SWT memerintahkan tentang masalah ini. Dia SWT berfirman, liyunfiq dzu sa'atin min sa'ati. Hendaknya suami yang memiliki kelapangan, dia memberikan nafkah kepada istrinya sesuai dengan kelampangan yang dia miliki. Wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah la yukallifullahu nafsan illa ma ataaha. Barang siapa yang oleh Allah SWT nafkahnya, penghasilannya itu tidak diberi yang banyak, tetapi diberi yang cukup saja, maka hendaknya dia tetap memberikan kepada istrinya nafkah sebagaimana yang Allah tetapkan tersebut bagi dirinya. Allah tidak membebankan kepada satu jiwa kecuali apa yang Allah berikan kepada jiwa tersebut berupa yaitu rezeki, berupa nafkah yang Allah SWT bagikan kepadanya. Berarti suami bekerja juga bagian dari agama. Dari bagian agamanya yang dia beragama kepada Allah. Demikian juga seorang diri pribadi, kalau dia bekerja mencarikan nafkah karena dia belum memiliki istri, belum memiliki siapa menjadi tanggungannya, pun dia itu memiliki agama yang mengajarkan dia harus bekerja, mencarikan penghidupan untuk dirinya. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih daripada itu, Allah Azza wa Jalla menjadikan semua aktivitas kita itu hendaknya didasarkan pada ibadah kepadanya Subhanahu wa ta'ala. Karena memang kita diciptakan oleh Allah adalah untuk beribadah kepadanya. Apabila seseorang memahami bahwa bekerja ini adalah bagian dari agama kita, kita bekerja adalah dalam rangka menunaikan agama kita, maka kita akan paham bahwa kita harus ibadah kepada Allah dalam bekerja ini. Apabila kita itu beribadah kepada Allah dalam bekerja, maka kita pun akan paham bagaimana kita bekerja. Karena kita bekerja adalah ibadah, kita harus tahu bagaimana ibadah dalam bekerja ini yang Allah Azza wa Jalla benarkan, yang Allah Azza wa Jalla puji. Tidak bekerja yang Allah Azza wa Jalla larang. Tidak bekerja yang Allah SWT larang karena ada pengharaman-pengharaman dalam hal pekerjaan. Apabila kita memahami bahwa kita bekerja adalah beragama dan bahwa bekerja adalah beribadah. Kita mengingat bahwa kita ciptakan adalah untuk beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran Allah menyebutkan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin, tidak pula manusia, melainkan agar jin dan manusia itu beribadah kepadaku. Ini secara umum. Secara umum, seperti tadi disebutkan dalam ayat yang pertama, bahwa kehidupan, kematian bahkan pun harus dilandaskan ibadah ini. Termasuk dalam kehidupan kita ada bekerja. Maka bekerja adalah beragama, bekerja adalah ibadah. Oleh karenanya, hendaknya kita perbaiki bagaimana kita bekerja. Hendaknya kita berbagi bagaimana kita beragama dengan kita bekerja ini. Semoga Allah SWT memberikan kepada kita taufik
dan hidayah, membimbing kita untuk kita itu memiliki etos kerja yang baik, semangat kerja sebagai seorang pekerja muslim mukmin yang baik, yang kita bisa bekerja dengan keridhaannya, yang kita tidak dilupakan dengan sebab kesibukan kita bekerja dari kita beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian semoga Allah juga membimbing kita bekerja pada koridor-koridor yang Allah benarkan, mengambil yang halal, mengerjakan yang halal, sehingga kita mendapatkan juga halalan thayyibah dengan izinnya. Allahumma amin. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wa salawatullah wa salamu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.